Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangguh dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah di setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Ramadan yang berkah ini, tepatnya malam tanggal 19 April 2022, Airpods LDKS FSH Keputrian 2022 mengudara untuk pertama kalinya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Airpods ini sendiri sahabat tangguh merupakan singkatan dari Ruang Inspiratif Podcast yang insya Allah akan menghadirkan ahwat-ahwat yang menginspirasi bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat tangguh akan ditemani sama Kak Aisyah, atau yang lebih akrab disapa sama Kak Aidi. Nah, supaya kita semua bisa lebih akrab sama Kak Aidi, aku izin memperkenalkan dulu nih bintang tamu yang sangat menginspirasi ini. Nama lengkap Kak Aidi ialah Kak Aisyah Diharjo. Sekarang Kak Aidi tengah mengenyam pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum Pidana Islam semester 6. Dan Masya Allah, Kak Aidi sekarang juga lagi mengajar nih sahabat tangguh di Baitul Quran Nur Sa'adah, Depok. Nah, Kak Aidi dulunya merupakan alumni dari Pondok Pesantren MA Husnul Khotimah Cirebon. Masya Allah, siapa nih di sini sahabat-sahabat tangguh yang satu alumni sama Kak Aidi juga? Nah, selain itu, Kak Aidi ini juga sudah memiliki segudang prestasi sahabat-sahabat tangguh. Kak Aidi pernah menjuarai lomba MHQ 30 juz dan tafsir bahasa Arab juz 12 tingkat Depok. Nah, Kak Aidi juga hobi menulis ternyata sahabat tangguh. Alhamdulillah, Kak Aidi udah nerbitin nih satu buku yang berjudul Secarik Asrar Tuhan Dalam Juang. Dan Kak Aidi juga menjadi penulis nih di MHQ 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat Jawa Barat tahun lalu. Masya Allah, tabarakallah. Kita nantikan juga nih sahabat-sahabat tangguh karya-karya Kak Aidi selanjutnya. Dan semoga juga nih sahabat tangguh kita bisa mengikuti langkah Kak Aidi dalam berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini sahabat tangguh, aku sama Kak Aidi akan mengangkat tema tentang Calm Your Life with Quran. Tenangkan hidupmu dengan Al-Quran. Masya Allah, kece banget gak tuh temanya? Makanya sahabat-sahabat tangguh, jangan lupa ya untuk terus membersamai podcast ini sampai akhir. Nah, biar lebih akrab lagi, kita sapa-sapa dulu sama Kak Aidi. Halo Kak Aidi, Assalamualaikum, apa kabar Kak? Ya, waalaikumsalam. Zahra gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Aidi sehat ya. Alhamdulillah aku juga sehat nih Kak. Nah, aku seneng banget Kak karena dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol langsung sama Kak Aidi dan membawakan tema Calm Your Life with Quran. Karena sangat terasa sekali sih Kak, hidup semakin dewasa, semakin sering gelisah, resah. Kalau kata orang-orang takut tambah dewasa ya Kak. Tapi terlepas dari itu juga Allah udah ngasih penawar kegelisahan itu dengan Al-Quran. Nah, pas banget nih Kak, aku sama sahabat-sahabat tangguh mau tanya-tanya ke Kak Aidi. Aku mau nerima transferan ilmu dan semangat keistiqomahannya Kak Aidi dalam menghafal Al-Quran. Sehingga sekarang Alhamdulillah Kak Aidi sudah meraih nikmat yang sangat didambakan setiap muslim, yaitu miskin 30 juz. Masya Allah. Amin ya Allah. Belum mungkin masih berusaha juga. Masya Allah, semoga miskinnya Kak Aidi dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah Kak, Al-Quran kan juga sering disebut sebagai Asyifa, Al-Huda, Az-Zikur, dan lain-lainnya nih Kak. Nah, kalau kakak Aidi sendiri nih, kalau ditanyain satu kata aja yang menggambarkan arti Al-Quran bagi Kak Aidi ingin menggambarkan Al-Quran seperti apa sih Kak? Al-Quran itu ibarat mutiara. Masya Allah, indah sekali mutiara, Masya Allah. Nah, bagaimana sih Kak proses yang udah kakak lalui sehingga kakak bisa nih menganggap Al-Quran sebagai mutiara? Kok bisa sih Kak seakrab itu dan seindah itu kakak menggambarkan Al-Quran? Ya, jadi mutiara itu nggak tiba-tiba langsung jadi. Dia akan masukkan benda padat. Terus dia dilapisi kalau bahasa IPA-nya itu oleh moluska gitu ya. Diterpa angin, badai, dan itu terjadi selama bertahun-tahun dan barulah menjadi mutiara gitu. Dan kalau kita ibaratkan, kita bahasakan angin, badai, pasir yang masuk ke dalam kerangka itu ibarat kemalasan kita, terus kebanyakan kita scroll IG, TikTok, atau belanja-belanja online yang habis sel-selannya banyak gitu. Apalagi sekarang lagi Ramadan, pasti banyak yang menarik gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, setuju sekali sama pendapat Kak Aidi yang menggambarkan Al-Quran seperti mutiara. Karena sama-sama indah, tapi juga sama-sama butuh proses yang gak mudah. Seperti halnya kita menghafal Al-Quran, kita membutuhkan keistiqomahan. Dan seperti yang Kak Aidi bilang tadi, istiqomah itu gak mudah. Karena banyak terkadang faktor duniawi yang membuat kita terlena untuk menghafal Al-Quran dan istiqomah. Masya Allah, tolong doain ya Kak, aku dan sahabat-sahabat tangguh pendengar semuanya bisa lebih istiqomah lagi dalam menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, saling mendoakan ya.
Nah, Kak, dari yang Kakak bilang tadi Al-Quran adalah mutiara, tentu juga Al-Quran itu mengandung banyak tema-tema ayat ya, Kak. Ada ayat yang mengandung tentang azab, ayat yang mengandung tentang nikmat, ayat yang mengandung tentang sejarah, dan juga ada ayat yang mengandung hal-hal yang menenangkan kita. Jadi ketika kita lagi baca Al-Qurannya, merasa lagi healing ya, Kak. Nah, aku pengen tahu nih, ayat apa yang paling favorit Kakak, yang ketika Kakak lagi bacanya Kakak merasa tenang, merasa healing gitu, Kak. Ya, surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang aku, maka sungguh aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan apabila dia berdoa, dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, ada dua lagi nih ya di surat Al-Baqarah juga, ayat 286 ayat terakhir yang bagian awal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, artinya Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Dan yang ketiga, di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan lagi. Jadi kita dapat satu kesulitan, Allah kasih 2, 3, bahkan berkali-kali lipat kemudahan itu. Nah, karena tadi Kak Aidi membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 sebagai salah satu pilihan ayat yang menenangkan bagi Kak Aidi, ada juga Kak Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan Quran Surat Muhammad ayat 7. Aku pengen tahu Kak, bagaimana Kak Aidi memaknai Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 dan Quran Surat Muhammad ayat 7 dalam menjalankan salah satu tugas hidup kita, yaitu berdakwah. Jadi Muhammad ayat 7 ini aku bacain dulu ya sahabat tangguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, sependek pengetahuan Kakak, pengetahuan aku tentang Muhammad ayat 7 ini, kalau kita menolong agama Allah gitu ya, di sini LDK sebagai wadah untuk belajar Islam gitu. Walaupun di FSH syariah dan hukum ya, syariah itu belajar ilmu agama gitu. Dan hukum ini untuk melengkapi kehidupan kita nantinya gitu. Bisa jadi kita ahli hukum yang hafal Quran, pengacara yang hafal Quran, notaris yang hafal Quran, dan lain sebagainya gitu. Jadi kelebihan plus-plusnya banyak gitu ya. Dan memang itulah yang harus kita tonjolkan dan bangga atas identitas yang kita punya. Dan Al-Baqarah ayat 186 ini juga termasuk surat favorit aku ya. Jadi emang semakin dewasa, semakin bertambah umur, bertambah tuntutan, senggolan, terus kerikil-kerikil kanan kiri gitu ya. Antara orang tua, teman, amanah lain, terus mau healing-healing juga gitu ya. Nah, ini tuh aku juga masih belajar gitu, memilih mana yang prioritas, mana yang bisa di nomor 2 kan atau nomor sekian kan gitu. Jadi di fase kita nih mahasiswa ini lagi belajar untuk menjadi dewasa yang sebenar-benarnya gitu ya. Nah, terus berpikir gitu, kok dulu ngelakuin hal baik ini hati tenang, tapi sekarang aduh kayak ada blank spot yang buat nggak tenang gitu. Jadi mungkin Allah tuh mau merefresh kita lagi gitu, mau ngasih kebaikan yang lebih gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita masih lakukan tapi Allah nggak suka, dan ada hal-hal yang kita tinggalkan padahal Allah suka banget itu gitu. Jadi baca surat Al-Baqarah ayat 186 ini sampai akhir gitu kan, artinya ya Allah, ya Tuhan kami gitu, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir di sini juga bisa kita sebut dengan orang non-Islam gitu ya, atau orang-orang Islam yang
hanya Islam KTP gitu ya, cuma sholat pas Ramadan aja, puasa cuma 3 hari pertama gitu. Nah yang non Islam itu sangat misionaris ya Ghazul Fikrinya, kayak 3F, fun, food, fashion gitu. Pernah ada food itu makanan, jadi ada sebuah brand ambassador yang mengiklankan itu ya makanan di sebuah restoran ternama gitu, dan itu sampai ngantri-ngantri gitu ke jalan raya, jadi di pinggir jalan restoran terus sampai ya keluar dari parkiran itu gitu, dan beredar ramai gitu ya di sosial media. Nah itu adalah perang pemikiran yang saat ini terjadi gitu, dan ternyata doa ini juga harus kita dawamkan gitu setiap mau tidur, ditambah surat Al-Muluk, Trikul ya, dan ayat kursi gitu, jadi supaya kita bangun malamnya juga bisa cepat bangun gitu ya. Udah pasang alarm padahal 3.30, 3.45, jam 4 di snooze sampai subuh, dan kita nggak dapet deh salat malam. Nah itu juga nggak boleh, karena salat malam ini adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan sekali ya setelah salat wajib kita tunaikan gitu. Masya Allah, benar banget sih Kak. Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan juga menolong kamu. Nah, salah satu cara menolong agama Allah tadi seperti yang Kakak bilang, dengan cara berdakwah. Nah, salah satu hal yang mewadahi kita untuk berdakwah di kampus melalui LDK. Karena dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya Kak. Salah satunya bisa nih melalui LDK. Nanti di LDK ada beberapa divisi-divisi, dan untuk penyaluran dakwahnya bisa dalam berbagai macam bentuk. Masya Allah sih, mungkin itu hal kecil yang semoga di sisi Allah bernilai sehingga Allah pun mau membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat tips nih sahabat tangguh dari Kak Aidi supaya mudah untuk bangun tahajud. Caranya yaitu dengan membaca 3 terakhir dari Quran Surah Al-Baqarah, yaitu dimulai dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 seperti yang tadi dijelaskan Kak Aidi, ditambah juga dengan Quran Surat Al-Muluk dan Trikul. Masya Allah. Nah Kak, seperti yang tadinya Kakak jelaskan kepada kita, apabila kita mendahulukan agama Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan membantu kita juga. Seperti Kak Aidi dulunya juga mendahulukan agama Allah ya Kak. Masa muda Kak Aidi indah sekali menghafal Al-Quran, mendahulukan agama Allah, Masya Allah. Nah Kak, dari masa lalu Kak Aidi menghafal Al-Quran, adakah nih Kak kisah-kisah relate Kak Aidi sama ayat-ayat tadi, surat Muhammad ayat 7 dan surat Al-Baqarah ayat 286? Jadi mungkin ini sedikit cerita ya pengalaman aku waktu semester 4 apa 5 gitu ya. Di situ aku lagi hektik antara kuliah, tugas-tugas ya tentunya, yang dosennya tuh semakin killer dan banyak suzonnya gara-gara nggak on cam misalnya gitu ya, atau enggak dipanggil nggak nyaut gitu ya, dan ada amanah ngajar Al-Quran gitu, dan ya sama ada amanah di LDK gitu. Jadi kayak aduh, Allah beneran yang ngasih gitu ke aku dengan seabrek-abreknya lah pokoknya, banyak eh, banyak rapat, terus banyak yang harus ditangani juga saat ngajar itu ya, dan jadinya apa yang terbengkalai tugas ya, jadi deadlineers, tapi jangan sampai telat gitu, ngumpulin aja sebisanya gitu. UTS UAS juga kayak ya udah gitu semampunya lah gitu ya, dan aku sambil bilang, ya Allah, aku udah nolong nih agama kamu, coba dong kasih ke aku gitu pertolongan gitu, sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi, minta ke Allahnya cuma gitu doang gitu. Dan alhamdulillah pada akhirnya di pengumuman hasil IP itu apa, mendapat di luar target gitu ya. Jadi ya Allah makasih banyak gitu udah ngasih di luar target, padahal aku tuh gini aja pas-pasan gitu ya dengan segala kepasrahan aku gitu ya. Jadi kita juga harus pinter-pinter nih, dosen mana yang bisa diajak kompromi, ada yang nggak bisa diajak kompromi gitu ya. Jadi kalau kita nolong agama Allah, pasti Allah itu ngasih feedback lagi ke kita gitu, sekecil apapun gitu, sebesar apapun juga pasti Allah ngasih yang lebih baik gitu daripada apa yang kita minta. Pokoknya itulah yang bisa membuat kita berdakwah sambil berkuliah gitu. Apapun amanah yang diberikan di
dakwah gitu, pasti Allah ngasih feedback ke kita gitu. Entah sekarang atau nanti pasti bakalan ada skenario terindah yang nggak pernah kita duga gitu. Dan yang perlu diingat lagi, Allah itu pasti udah atur sedetail mungkin amanah dakwah, amanah perkuliahan, dan amanah di rumah atau amanah lainnya untuk si A dan si B dan si C pasti berbeda porsinya, karena ya itu lagi-lagi kan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Kalau misalnya kita lebih tadaburin itu pasti bakal meresap banget sih, buat ngedip hati banget gitu. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita timba dari Kak Aidi ya sahabat tangguh, tapi karena qadarullah waktunya sudah ditentukan, jadi sampai di sini dulu bincang-bincang hangat kita bersama Kak Aidi. Terima kasih banyak Kak Aidi atas ilmu-ilmu dari Kak Aidi. Semoga ilmu yang Kak Aidi berikan kepada kami bernilai ibadah untuk Kak Aidi dan kami juga bisa mengamalkannya. Amin. Dan aku juga ingin meminta maaf kepada Kak Aidi atas kesalahan aku, perbuatan aku yang tidak berkenan di hatinya Kak Aidi. Sehat-sehat terus ya Kak Aidi. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu selanjutnya dan bisa berbincang-bincang hangat lagi seperti ini. Iya, senang juga ketemu sama adik-adik dan pendengar sahabat tangguh. Semoga sehat selalu dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk menjalani amalan-amalan target-target kita. Amin. Oh ya, aku juga mau minta maaf bila ada kata perbuatan yang salah gitu datangnya dari aku pribadi, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali ya sahabat tangguh ilmu yang bisa kita terima dari Kak Aidi tadi. Semoga ilmu yang kita terima tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oh ya sahabat tangguh, jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan mohon dimaafkan juga aku sebagai moderator pada hari ini apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati sahabat tangguh. Sampai di sini dulu sesi Airpods kita pada malam hari ini sahabat tangguh. Jangan bosan-bosan ya untuk terus dengerin Airpods LDKS FSH 2020. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.